Siapapun penikmat sejarah, pemerhati atau siapapun, kalau boleh saya menawarkan gitu, kalau belajar sejarah ya ke Sunda. Andai kata ahli fisika, ahli kimia, ahli geologi dari ITB, dari UGM melakukan penelitian dan menjelaskan kepada publik bahwa dulu orang tua kita meletakkan sesajen di situ tujuannya untuk ini, karena waktu itu belum bisa menjelaskan dengan bahasa pengetahuan. Sekarang kita bisa menjelaskan bahasa pengetahuan. Sesungguhnya orang tua kita dulu tuh pintar-pintar. Berarti geothermal, energi yang strategik ada di gunung-gunung. Betul. Dan simbolisasinya, boleh saya katakan simbolisasinya adalah kampung-kampung adat ada di sekitar daerah-daerah geotermal itu. Betul. Yang disebut dengan para pengikut Sunda Wiwitan itu ada di situ. Dan kalau saya bertanya pada mereka, seolah-olah dia tuh ditugaskan oleh leluhurnya untuk tinggal di situ. Saya baru tahu dia lagi menjaga geotermal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Takil, hei, pamimpin gera mulih ka jatina, gera mulang ka asal. Hei, urang Sunda gera balik ka aslina, gera mulang ka asal naon. Yuk urang balik ka diri urang sorangan. Balik ka jatina teh naon ya teh? Balik ke alam asalna. Ari alam asal urang di mana? Di dieu. Nah, jadi kumaha? Jadi kudu apal kataneuhna nu kahiji taneuh. Puser Sunda teh pakuan Pajajaran. Kulantaran ieu puser dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sikap aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sikap ngaruruksak, ngarurujit, ngancurkeun taneuh. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkobna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Hei, di kampung adat belah ditu, hei, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu teh tenger ka makmuran Nusantara. Balikeun si ajaran Siliwangi. Apakah itu ajaran Siliwangi? Mari kita bahas sedikit. Ajaran Siliwangi adalah sebuah filosofi hidup yang berasal dari Prabu Siliwangi, seorang raja yang sangat dihormati di Jawa Barat, Indonesia. Prinsip-prinsip ajaran Siliwangi. 1. Silihasah. Prinsip ini menekankan pentingnya saling mengasah dan memperbaiki diri sendiri dan orang lain. 2. Silih asih. Prinsip ini menekankan pentingnya saling mengasihi dan memiliki empati terhadap sesama manusia. 3. Silih asuh. Prinsip ini menekankan pentingnya saling mengasuh dan memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia. Konsep-konsep dalam ajaran Siliwangi. 1 Tritangtu di Buana. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam hidup, baik dalam hubungan dengan alam maupun dengan sesama manusia. Kedua, Sangkan Paraning Dumadi. Konsep ini menekankan pentingnya memahami asal-usul dan tujuan hidup manusia. 3. Keseimbangan dan keselarasan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam hidup, baik dalam hubungan dengan alam maupun dengan sesama manusia. Signifikansi ajaran Siliwangi. 1 Pemahaman tentang alam. Ajaran Siliwangi menekankan pentingnya memahami dan menghormati alam. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Prabu Siliwangi diyakini sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, yang memerintah dengan adil dan bijaksana. 3. Warisan budaya. Ajaran Siliwangi merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga dari Prabu Siliwangi. Dengan demikian, ajaran Siliwangi merupakan sebuah filosofi hidup yang menekankan pentingnya hidup harmonis dengan alam dan sesama manusia. Konsep-konsep dalam ajaran Siliwangi. 1 Tritangtu di Buana. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam hidup, baik dalam hubungan dengan alam maupun dengan sesama manusia. 2. Sangkan Paraning Dumadi. Konsep ini menekankan pentingnya memahami asal
Sunda, termasuk ajaran Prabu Siliwangi, 3 tradisi lisan. Konsep Tritangtu di Buwana juga disampaikan melalui tradisi lisan masyarakat Sunda. Naskah-naskah terkait Prabu Siliwangi disimpan di Museum Prabu Siliwangi di Sukabumi, Jawa Barat, dan Museum Nasional Museum Prabu Siliwangi terletak di Komplek Pesantren di Zikir Al-Fat, Jalan Merbabu, Perumahan Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Mari kita dengarkan rangkuman paparan Kang Dedi dan beberapa tokoh tentang ajaran Siliwangi. Padahal kan saya selama ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Sunda Wiwitan itu adalah prinsip pembangunan yang memiliki basic kesemestaan. Sebenarnya pembangunan berwawasan lingkungan, intinya itu. Karena tinggalnya di Sunda, kalau pembangunan berwawasan lingkungan, ya harus menggunakan prinsip-prinsip Wiwitan. Karena saya konsisten pada isu lingkungan dan isu kemiskinan. Concern saya di situ, karena bagi saya hidup yang paling jelas adalah menyelesaikan problem lingkungan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan pembangunan selaras dengan alam. Kan Sunda itu mengajarkan tentang keselarasan manusia dengan alamnya, manusia dengan manusianya, dan manusia dengan alam dan pengisi semestanya, kan itu keselarasannya. Makanya kan prinsip dasar pembangunan hidupnya itu kan Siliwangi kan, Sili asa, Sili asi, Sili asu. Nu jauh urang deketkeun, nu deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Artinya kan itu konsep tentang kesenyawaan manusia dengan seluruh alam semesta. Tidak boleh saling mengalahkan dan tidak boleh saling menaklukkan. Artinya Sunda itu dalam pemahaman saya itu bukan letak geografis wilayah, tapi sistem nilai ajaran yang mengajarkan manusia memiliki hubungan yang selaras, seimbang, dan serasi dengan seluruh semesta. Ajaran sebenarnya, ajaran kehidupan manusia yang tinggal di bumi, ya ajarannya ke Sunda. Sunda itu punya peradaban yang sangat kokoh dalam mengembangkan prinsip kehidupan yang memiliki orientasi masa depan. Kan kita bisa mengembangkan dong Sundaland. Sunda bukan dalam arti wilayah geografi, tapi Sunda wilayah sosiologi. Sunda wilayah psikologi yang melewati batas ruang dan waktu. Kan keren. Oke, diambil sampelnya. Jadi orang tua kita dulu membaca tanda-tanda alam, Betul. yang tidak bisa dijelaskan lewat logika. Betul. Dan ilmu pengetahuan menggunakan cara spiritualis. Betul. Yaitu dengan kalau menganggap daerah ini misalnya gasnya paling tinggi gitu kan, atau tekanan abu vulkaniknya paling tinggi, maka diletakkanlah sesajen karena untuk meredam kemarahan. Betul. Tapi kan Dari dianggap penunggu. Iya, tapi kan dianggap itu hanya mitos, backward knowledge, nggak diperlukan. Kesalahan kita adalah menghilangkan itu secara mendadak tanpa penjelasan ilmu pengetahuan. Betul. Andai kata ahli fisika, ahli kimia, ahli geologi dari ITB, dari UGM melakukan penelitian dan menjelaskan kepada publik bahwa dulu orang tua kita meletakkan sesajen di situ tujuannya untuk ini, karena waktu itu belum bisa menjelaskan dengan bahasa pengetahuan. Sekarang kita bisa menjelaskan bahasa pengetahuan. Sesungguhnya orang tua kita dulu tuh pintar-pintar. Betul. Pikir bahwa penunggu Laut Selatan dengan penunggu gunung berapi itu berhubungan. Iya. Gitu. Kalau yang satu marah di laut, sebentar lagi volcano meledak. Ternyata tahun 1960-an, ekspedisi saintifik dari Amerika itu datang bawa gravimeter dan mereka tahu pada waktu itu bahwa ada jalur tektonik di antara dua situs tersebut yang menjelaskan mengapa ketika ada gempa bumi di Laut Selatan kemudian aliran magma itu keluar dari gunung berapi. Jadi mitologi itu sesungguhnya pengetahuan pada zaman itu. Iya betul, maksudnya begini, ada alasan mengapa orang pada waktu itu kan turun-temurun melakukan hal yang sama di situs yang sama, gitu. Dan walaupun memang betul itu adalah mitologi, tapi punya kegunaan epistemologi, punya manfaat, gitu. Sama juga ketika kebudayaan Timur Tengah dulu menganggap bahwa menyentuh mayat itu najis misalnya.
tapi itu menyelamatkan mereka dari kontaminasi bakteri. Gitu loh. Kalau di Jawa kan hanya melambangkan Nyeratu ya, sebagai lambang penguasaan laut, kan gitu. Kalau di Sunda ditambah Maung Siliwangi sebagai simbol penguasaan gunung. Kan sebenarnya itu simbol yang satu menguasai laut, yang satu menguasai hutan gunung. Dua-duanya itu tadi persis orang Jawa, dua-duanya saling berhubungan. Ketika terjadi bencana di laut, maka akan terjadi bencana di gunung. Ketika gunung meletus, maka laut pun bisa jadi bergerak. Kan sama kan? Geotermal itu tenaga panas bumi. Ada 50% ada di 50% dari cadangan tenaga panas bumi dunia kurang lebih ada di Jawa Barat. Bukan ada di Indonesia. Di Indonesia. Dari 50% itu berapa di Jawa Barat? 50% ada di Jawa Barat. Jadi dari 50% cadangan bumi yang ada di dunia, itu ada 50% di Indonesia, di Nusantara. Nah, berarti ada 100%. 100%-nya itu 60% ada di Jawa Barat. Berarti geotermal, energi yang strategik ada di gunung-gunung. Betul. Dan simbolisasinya, boleh saya katakan simbolisasinya adalah kampung-kampung adat ada di sekitar daerah-daerah geotermal. Betul. Yang disebut dengan para pengikut Sunda Wiwitan itu ada di situ. Dan kalau saya bertanya pada mereka, seolah-olah dia tuh ditugaskan oleh leluhurnya untuk tinggal di situ. Saya baru tahu dia lagi menjaga geotermal. Problemnya adalah, kan saya pernah jadi anggota DPR. Ya. Problemnya adalah pemerintah dan DPR dalam mengartikulasikan nilai-nilai kehidupan yang itu dibuat dalam kebijakan, baik kebijakan eksekutif maupun penyusunan undang-undang yang dilakukan secara bersama DPR dengan eksekutif, studinya tidak pernah ke dalam. Nggak tahu, studinya keluar terus. Yang menjadi landasan penyusunannya itu bukan kearifan yang lahir dari Nusantara, padahal dia mengatakan pengikut Pancasila, tapi cenderung mengikuti pahamnya Barat dan Timur Tengah. Kan bisa nggak kita mencoba mengumpulkan seluruh peninggalan-peninggalan pengetahuan dalam bentuk kearifan, kan? Kemudian itu dibuat dalam buku atau nilai-nilai akademik, dan kemudian itu bisa jadi rujukan pengetahuan. Siapapun penikmat sejarah, pemerhati atau siapapun, kalau boleh saya menawarkan gitu, kalau belajar sejarah ya ke Sunda. Ya, keren. Kenapa kalau belajar sejarah itu ke Sunda? Karena ketika bicara sisi lain, orang mempelajari sejarah itu kan untuk mengambil ibrah dan juga hikmahnya, Pak. Nah, perjalanan sejarah yang ada di Sunda, pergantian setiap periodisasinya, itu tidak melewati fase atau konflik yang radikal. Jadi kalau kita sekarang melihat, oh ada Cirebon, ada Sumedang Larang, ada Banten, ada Galuh, ada siapa lagi. Ketika kemudian masuk mendalami ini, ada maka sebagian akan kebudayaan yang dibawa dari Batavia. Maka kemudian akan tersenyum. Ya pantas bae ya Cirebon eta teh walang Sunda, bangga putra Sri Baduga. Semua sadayana gitu. Para putra-putra Sunda kan gitu kan. Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di Hapunten, di saudara kita di tempat lain. Iya, makanya kan sebenarnya yang disebut dengan Pajajaran dalam kerangka pemahaman ketatanegaraan saya miliki, itu kan federasi, konfederasi kan, ada kalau ini ada ini, mereka bersatulah dalam mereka kemudian berkiblat pada satu kepemimpinan Pajajaran itu. Nah
itu kan sebenarnya Sunda itu meletakkan karena Pajajaran meletakkan kesetaraan hidup. Ya gitu, kesetaraan hidup. Nah, berangkat dari pikiran itu sehingga kalau bicara Sunda dari sisi antropologi ya, itu sebenarnya kita bicara tentang keanekaragaman kebudayaan. Bahwa Sunda dari sisi nilai ajaran, kan bukan Sunda geografi. Iya, betul. Dia mengajarkan kesetaraan. Bahwa ketika Sunda itu adalah ideologi, ketika Sunda adalah sistem nilai, sistem ajaran, maka otomatis itu akan bisa menemui ruang dan waktu manapun. Dia tembus Jadi akan masuk gitu, menembus akan masuk. benteng-benteng sekat. Tetapi Gitu ya. kemudian ketika jebakan-jebakan yang datang, nah kalau saya menduga ini jebakannya sudah lama, Mas. Nah, jebakan. Contoh misalnya begini, pasca Sumerenya atau pupusna Sri Baduga kan ada peristiwa begini. Jadi 12 tahun setelah Sri Baduga wafat, para putranya itu baru menyadari bahwa ternyata para putranya tuh kalau di Cirebon disebutnya putra wayah, anak cucu masalahnya. Jadi anak cucunya baru menyadari bahwa ayahnya Ramanya itu ternyata orang besar. Sehingga ketika datang ke Banten, datang ke Sukabumi, datang ke Tasik, datang ke rata-rata masyarakat tuh masih membicarakan Sri Baduga, masih mengeluk-elukan raja yang sudah wafat. Berarti Sri Baduga itu tidak pernah mengakui dirinya. Iya, tidak mau. Jadi ini penting. Semua mengeluk-elukan gitu. Kalau tidak pernah mengakui dirinya, berarti dia pasrah. Kalau dia pasrah dari sisi esensi, ya. Betul. Dari sisi esensi dia adalah pengikut ajaran Islam. Ya. Karena Islam itu kepasrahan. Ini konteks Siliwangi ini sebetulnya akhirnya mengalami distorsi ya, Pak Haji. Maksudnya distorsi begini. Jadi ajaran Sunda yang mengatakan bahwa orang itu harus silih asi, jeung silih asu, itu kalau tidak ditutup dengan Siliwangi tidak akan jadi. Karena tuh ayah ini tidak ada patok. Tidak ada pihak jaga, sehingga Siliwangi itu menjadi pembatas mereka untuk tidak bertengkar. Jadi bukan saling lapor. Ya, jadi ajaran Sunda itu selalu mengajarkan ajaran yang untuk menyelesaikan dengan ngadu bako, betul. menyelesaikan masalah dengan dalam bahasa kerennya musyawarah, ya kan? Artinya gini loh, orang Sunda tuh kenapa sih tidak kadang gitu dianggap kurang daya juang? Sebenarnya bukan kurang daya juang. Orang Sunda itu tidak biasa berkonflik. Karena tidak biasa berkonflik, dia lebih memilih geus we kumaha halus. Nah kebetulan persoalannya cuma satu saja. Kalau dulu kumaha halusnya itu ada Prabu yang mengambil keputusannya adil. Nah sekarang ini yang mengambil keputusannya bisa jadi gitu kan, kumaha halusnya tidak berpihak lagi pada keadilan, akhirnya tidak kebagian. Dan ingat loh, membangun negeri harus di atas kerangka kebudayaan yang kuat. Hilang kebudayaannya maka hilang bangsa. Ke depan mengarah lagi pada pembangunan sosial kultur yang melahirkan keunggulan kultural pada sebuah wilayah. Cirebon adalah sebuah wilayah kebudayaan yang punya sejarah yang sangat kuat dan selalu orang membuat pertentangan antara Cirebon dengan sejarah Kanjeng Prabu ya. Antara misalnya orang nyebutnya, tetapi sesungguhnya adalah bukan kalimat pertentangan, tetapi kalimat pembebasan di mana setiap orang bebas berekspresi berdasar keyakinannya dan itu nilai. Mari kita bangsa ini, tanah Sunda itu luas sampai mencakup Eropa loh dalam pandangan saya. Ya kan, tanah Jawa Barat ini kita bangun dalam sebuah karakter yang satu sama lain. Bisa jadi di satu tempat kasar, di satu tempat sopan. Bisa jadi di satu tempat sopan, di satu tempat lagi adalah itu penghinaan. Ciri sabumi cara dan sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen ikau. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Yang penting dalam hidup kita tidak boleh berpikir yang lain-lain. Yang penting hidup ini satu, ulah aing-aingan, dua, ulah pamaneh-maneh. Kita bersama demi kebaikan dan kemanusiaan. Sudah saatnya kita memiliki kesadaran kita setara, tidak ada perbedaan.